Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Nah, untuk video kali ini kayaknya perlu aku bikin karena ternyata masih lumayan banyak teman-teman penonton atau subscriberku yang masih belum paham dengan dua jenis strategi di dalam positioning suatu bisnis. Nah, ini pernah aku announce juga atau pernah aku sebut juga waktu 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu di instastoryku pernah aku bilang antara Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, Red Ocean dan Blue Ocean ini sejenis apa ya? Sejenis umbi-umbian kah atau sejenis jajan pasar apa kayak gitu kan? Nah, ini banyak banget dari kalian itu yang masih belum tahu atau masih awam banget sama namanya Red Ocean dan Blue Ocean strategi. Wait. Tapi kayak biasanya ya teman-teman, jangan lupa untuk support channel ini supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten tentang bisnis ini kan. Kalian bisa support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Nyalain juga notifikasinya supaya kalau misalnya aku upload video terbaru langsung masuk di HP kalian gitu kan, langsung notifnya keluar kayak gitu. Dan kalian juga bisa follow Instagramku di @ganjar_mulya, dan kalian juga bisa follow Instagramnya Masahiro di @masahirocloth. Kalau misalnya kalian pengen beli clothinganku atau kalian pengen kepoin atau kalian pengen produksi juga bisa. Kalau kalian punya brand sendiri atau kalian punya merek sendiri, kalian pengen produksi skui, bisa langsung aja ke Masahiro Cloth. Link aku taruh description di bawah. Well teman-teman, langsung aja kita bahas tentang tema kali ini. Jadi dua strategi ini adalah salah satu pondasi untuk kalian yang pengen memulai suatu bisnis. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak tahu stage atau ranah bermain, terus tahu-tahu kalian langsung terjun di dalam suatu bisnis, itu asli nggak bakal lama cuy. Di situ kalian nggak bakal bisa survive gitu. Nah, ibarat kata nih ya, kalau misalnya kalian main PUBG, terus langsung turun, asal turun aja dari pesawat gitu kan. Kalau misalnya pertama kan dari pesawat terus langsung turun gitu kan. Kalau misalnya nggak tahu di sana itu berapa banyak squad yang ada, loot-lootannya ada spot-spotnya, kalian nggak tahu, asal turun aja, ya yang terjadi pasti nggak jauh-jauh sama namanya paling ya tusun gitu kan. Nah, sama sebenarnya kayak bisnis teman-teman, karena perlu tahu nih ranah kita itu main di lingkup apa kayak gitu kan. Karena kalau kita tahu kita bakalan main di mana, itu kita bisa menyesuaikan sama ya mungkin segalanya gitu loh. Hampir semua lini kita bisa tahu gitu. Nah, dua strategi ini punya perbedaan yang lumayan signifikan ya. Ya nggak lumayan sih, ya udah signifikan banget gitu. Nah, di video kali ini aku pengen coba jabarin dua strategi ini dengan bahasaku sendiri teman-teman. Jadi semoga kalian lebih gampang nangkepnya untuk memahami dari dua ranah atau dua strategi di dalam berbisnis. Oke, jadi sederhananya gini teman-teman. Untuk Red Ocean itu tempat atau market jualan yang udah banyak orang terjun atau udah banyak orang jualan di situ. Sedangkan yang di Blue Ocean itu tempat atau market yang masih sedikit orang main di ranah atau main di lingkup tersebut. Nah, pertanyaannya nih, bukannya enak mas kalau misalnya banyak orang jual di situ, berarti kan banyak orang butuh gitu kan. Jadi kesempatan barang kita laku itu besar. Ya, jawabannya bisa iya bisa enggak. Bisa iya kalau misalnya kalian bisa ngasih harga, mungkin harga yang murah atau bahkan harga yang termurah dibanding dengan kompetitor yang akan kalian lawan. Iya dong, karena kan saking banyaknya kompetitor, kemudian pembeli juga seakan-akan punya privilege untuk buat nyari harga-harga termurah, karena hukum pasar itu kan terjadi di sana teman-teman. Jadi semakin banyak demand, ya permintaan, supply-nya banyak juga, harga pasti bakalan turun gitu. Wah anjir, ini ilmuku S1 ekonomi kepake juga cu. Nah, kalau misalnya kalian bisa ngasih harga murah atau ngasih harga termurah daripada kompetitor kalian, pasti bakalan banyak pembeli yang datang ke toko kalian gitu kan. Dan ini pasti nanti bakalan jualannya mainnya lebih ke quantity, bukan ke quality lagi teman-teman. Jadi ibaratnya kita harus jualan banyak baru dapat untung yang lumayan seperti itu. Kalau misalnya ditanya capek atau enggak, ya kalian bisa pikir sendiri aja kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya di Blue Ocean gimana mas? Apakah lebih enak gitu kan? Ya jawabanku sih enggak juga gitu. Enggak mesti coy. Nah, main di sini atau main di ranah Blue Ocean itu bener ya, pesaingnya itu jarang. Tapi itu bisa jadi suatu bisa dibilang kayak kelemahan juga teman-teman. Karena pesaing jarang atau kenapa gitu kan? Kenapa kok sedikit? Karena marketnya belum terbentuk atau memang barangnya
nggak punya market atau nggak ada orang yang nyari barang tersebut kayak gitu kan. Itu yang perlu kita pelajari juga atau yang kita perlu research lebih lanjut teman-teman. Nah kalau misalnya kamu bisa survive di Blue Ocean, kamu akan menjadi the king ya atau raja ketika Blue Ocean ini udah mulai banyak orang yang ngikutin gitu. Contoh, aku kasih contoh, misal di Malang ini ada salah satu tempat makan yang jualan mie, hanya jualan mie aja teman-teman. Jadi kayak mie yang pedas-pedas itu. Nah ketika bisnis mie ini atau yang jualan mie ini udah mulai jalan setahun 2 tahun, banyak peminatnya gitu kan, banyak orang beli. Nah kompetitor baru pasti bakalan meniru jualannya mereka. Akhirnya banyak jenis-jenis mie pedas yang lainnya gitu. Tapi untungnya adalah buat si bisa dibilang kayak pionirnya mie pedas di Malang ini, dia itu udah kuat gitu, brandingannya udah kuat. Jadi orang di Malang ini ya, misalnya pengen makan mie yang pedas, ya udah ke nomor 1 ini tadi, ke pionirnya gitu. Jadi yang nomor 2, 3 dan selanjutnya itu mereka cuma mengeruk pasar atau mengeruk market yang sisa-sisanya gitu loh. Jadi sisa-sisanya si pionir ini yang nggak terbendung atau yang mungkin pengen nyoba varian lain atau rasa lain bisa ke kompetitornya. Jadi seperti itu. Ibaratnya kan kalian udah kalau bahasa Jawa itu kayak babat alas duluan gitu ya. Kalian udah nyemplung duluan, otomatis namamu udah dikenal dulu daripada kompetitor yang lain gitu kan. Nah, ketika kamu udah punya nama nih atau brandingnya udah jalan ya teman-teman, kamu bisa kasih harga yang mungkin di atas rata-rata, menurutku it's okay gitu loh, karena kan kekuatan branding itu tadi teman-teman. Tapi nggak sedikit juga yang nggak bisa survive di dalam kolam yang sepi ini cuy gitu kan. Karena kalau misalnya kita main di ranah Blue Ocean ini, itu perlu spend more waktu ya, kemudian tenaga, uang juga yang pasti gitu kan, buat main di ranah ini teman-teman. Apalagi yang harus mengedukasi pasar terlebih dahulu, dan itu yang aku lakukan di Masahiro hampir 4 tahun kemarin. Aku mengedukasi pasar ya, harus kuat-kuatan kayak gitu loh teman-teman. Nggak bisa setahun 2 tahun minta profit maksimal, atau misalnya kita pengen langsung BEP kayak gitu, itu menurutku agak susah. Kadang aja bisa 5 tahun jalan, itu harus tetap mengedukasi pasar kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian udah udah nambah momentumnya gitu ya, udah meledak gitu kan ya, lah kayak brand-brand mungkin yang dari segi kualitas nggak terlalu jauh sama ya kita bisa bilang kayak brand-brand baru kayak gitu. Tapi kok brand yang lama ini atau brand yang udah terkenal ini, mereka bisa jual harga yang tinggi gitu kan, dan orang-orang itu accept that gitu. Jadi nggak ada wah ini terlalu mahal gitu kan, atau wah harganya nggak masuk akal gitu. Nah kalau misalnya kalian pengen main di sini, itu pasti harus, yang pertama kalian harus punya namanya diferensiasi produk gitu. Jadi produk kalian tuh ada pembedanya daripada produk yang serupa. Kemudian kalian juga punya value added atau nilai tambah dari barang yang kalian akan jual atau yang bakalan kalian promosikan. Nah, ini nanti akan aku sambung, rencananya bakalan aku sambung sama videoku yang mungkin membahas tentang masker kain. Kenapa ada brand yang bisa jual harga masker harganya di atas 50.000, tapi di satu sisi ada orang atau ada brand yang hanya bisa menjual mungkin harga 5.000 sampai 10.000 doang. Nah itu penyebabnya apa? Mungkin akan aku bahas di next video bareng sama ketika aku review salah satu atau beberapa brand lokal yang produksi masker kain. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk penjelasan singkatnya dari 2 jenis strategi tadi. Semoga penjelasan singkat dan langsung contoh itu bisa lebih paham, atau mungkin kalau misalnya kalian belum paham atau ada yang miss, kalian bisa langsung aja DM Instagramku, atau kalian bisa komen di bawah biar kita belajar bareng-bareng. Oke teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.